Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Syahnuyana Syanesla Putri, nomor absen 33, kelas IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang puisi. Yang pertama, pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme dalam setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Tiap puisi memiliki karakteristik tersendiri antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan zamannya, puisi dikelompokkan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan. Puisi lama masih terikat oleh pajakan, jumlah kata dalam setiap larik, dan jumlah larik dalam setiap bait. Jenis puisi lama yaitu pantun, syair, mantra, guridam, seloka, bidal, kamina, dan talibon. Dan puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku puisi lama. Puisi baru memiliki bentuk tipografi yang lebih luas dan bebas jika dibandingkan dengan puisi lama. Jenis puisi baru yaitu balada, miane, epigram, romansa, elegi, satire, distikon, terzina, kuatren, quintet, sextet, septima, oktat sonata, dan puisi kontemporer. Baik, perbedaan puisi lama dan puisi baru. Perbedaan puisi lama dan puisi baru adalah puisi lama jumlah baris dalam satu bait memiliki ketentuan, sedangkan puisi baru tidak ditentukan. Puisi lama jumlah suku kata ditentukan, sedangkan puisi baru tidak ditentukan. Puisi lama memiliki rima akhir yang ditentukan menurut jenis puisi, sedangkan puisi baru tidak. Puisi lama nama pengarangnya anonim atau dalam kurung tidak diketahui, sedangkan puisi baru nama pengarangnya jelas. Struktur puisi terdiri dari 1. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Tipografi adalah bentuk format sesuatu puisi, seperti pengaturan baris, batas, tepi, kertas kanan, kiri, bawah, dan jenis huruf yang digunakan. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadi imaji. Imaji atau citraan adalah pemberian gambaran kepada para pendengar, pembaca, agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami hal-hal yang tergandung dalam puisi. Rima atau irama adalah perasaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir. 2. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Rima dan makna adalah unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Nada dalam adalah sifat penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya. Perasaan adalah suatu hal yang diantari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, dan jenis kelamin, pengalaman sosial. Identifikasikan komponen penting dalam puisi. 1. Menentukan suasana dalam puisi atau dengan cara memahami isi puisi secara keseluruhan dan memahami makna dari isi puisi tersebut. 2. Menentukan tema puisi dengan menurut kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Penyair memilih kata-kata yang digunakan sebagai tema dalam puisinya dan dengan memperhatikan pengulangan kata-kata yang digunakan oleh penyair. 3. Menentukan makna puisi
adalah dengan membaca secara keseluruhan kita bisa menentukan inti dan atau tema dari setiap ungkapan dalam puisi. Selain itu, kita perlu menentukan pola, makna-makna konotatif dalam puisi yang mengaitkan dengan keseluruhan isi puisi. Demonstrasi puisi. 1. Pembacaan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Pembacaan puisi disebut deklamasi. Saat berdeklamasi, seseorang harus memperhatikan teknik pembacaan puisi yang benar dan tepat. Di antara teknik yang harus diperhatikan adalah hafal, intonasi, dan ekspresi. Hafal atau penghafalan adalah cara mengungkapkan kata-kata dalam puisi. Penghafalan menyangkut beberapa jenis seseorang mengungkapkan setiap kata dalam baris-baris puisi yang dibaca. Intonasi merupakan panjang pendeknya suara dalam membaca suatu teks atau tinggi rendahnya dalam menghafal kalimat. Intonasi juga dipahami sebagai lagu kalimat karena intonasi berkaitan dengan cara penghafalan kalimat. Di samping itu, intonasi juga diartikan sebagai gabungan dari jeda, tempo, dan tekanan nada. Ekspresi merupakan salah satu hal terpenting dalam membaca puisi, karena ekspresi adalah salah satu cara pembaca menarik perhatian pendengar. Ekspresi yang dimaksud adalah mimik atau gestur seseorang dalam membaca suatu puisi, karena dalam pembacaan puisi butuh sebuah penghayatan atau penjiwaan. Pembaca puisi agar tampak hidup memerlukan irama, mimik, kinestetik, dan volume supaya sesuai dengan isi puisi. Irama merupakan gelombangan turun naik, keras, lembut, panjang, pendek suara atau bunyi bahasa. Mimik merupakan perubahan atau ekspresi muka seseorang. Kinestetik merupakan gerak tangan atau tubuh untuk berkomunikasi atau mendukung ekspresi. Volume suara merupakan keras lemahnya suara yang sesuai dengan isi puisi. Unsur kebahasaan puisi. Pemadatan bahasa. Sebuah puisi bukan hanya sekedar deretan kata-kata yang tidak berarti dan disusun dalam kalimat paragraf. Bahasa puisi adalah bahasa yang dipadatkan sedemikian rupa oleh penulis. Hal ini membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa sehingga mampu menyihir pembaca. Kata konkret. Saat menulis puisi, ada keinginan penyair untuk menggambarkan suatu secara konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang dibuat segala hal terkesan dapat disentuh. Bagi penyair, hal ini dirasakan lebih jelas. Pemilihan kata khas. Penyair dapat diibaratkan seperti seorang koki yang sedang meramu bumbu-bumbu agar dapat menghasilkan masakan yang lezat. Bagi penyair, bumbu-bumbu tersebut adalah kata-kata. Oleh karena itu, seorang penyair harus mencicipi kata-kata yang diramuinya, sehingga puisi ditulis semakin bermakna. Faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan kata untuk puisi adalah sebagai berikut: makna kias, lambang, persamaan bunyi (rima). Pengimajinasian. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Pengimajian dapat berupa kata-kata atau ringkasan kata-kata yang dapat diperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Karena gunggah rasa imaji pembaca mengimajinasikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu imaji visual, imaji auditif, imaji taktil. Baik, yang terakhir, langkah-langkah menulis puisi. 1. Menentukan tema pokok. 2. Menentukan ide yang ada di dalam hati sejenis mungkin sesuai tema yang dipilih. 3. Mengembangkan pilihan kata yang sudah Anda pilih ke dalam larik-larik beraturan. 4. Menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima dan persamaan bunyi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan para santi om.